Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kayu Ajaran. Kali ini saya akan memutar sebuah video tentang jigsaw ya. Jadi ada beberapa cara, kurang lebih ada 7 cara menggunakan jigsaw. Dan cara ini tentunya harus kita pelajari. Jadi kita bisa menggunakan jigsaw nanti di suatu kerjaan agar kerjaan kita lebih cepat ya. Ini video ini saya kutip dari sebuah channel yang berada di mungkin di Jepang ya. Namanya channelnya Yasuhiro TV. Ini adalah menyajikan berbagai cara menggunakan alat-alat dalam suatu pekerjaan ya. Yuk kita lihat videonya. Ini adalah cara menggunakan jigsaw yang pertama, yaitu adalah cara potongannya potongan lurus ya. Ini potongan biasa lurus dengan menggunakan stopper ya. Itu dibuat stoppernya itu ya, jadi gergajinya agak masuk dari kayunya, jadi rata di luar ya. Jadi untuk ini hampir sama dengan kita menggunakan ini ya, sirkulaso ya. Cuma ini situnya cuman ini berupa jigsaw. Kalau sirkulaso yang bisa ada gergajinya bulat ya. Jadi stopper itu kita satukan dengan plat bawah jigsaw dengan menggunakan baut. Kita pasang di situ, jadi waktu nanti kita motong dengan potongan lurus tegak adalah akan tuh ya kan, jadi agak masuk dari plat yang ada kita pasang dan pasang itu ya. Waktu kita motong seperti itu akan lurus sama dengan ini ya, mal yang di atasnya ya sama. Itulah potongan strike cut atau potongan lurus ya. Nah, seperti itu gambarnya. Sekarang kita akan menggunakan mal seperti siku ya. Jadi siku kecil. Fungsi dari lubang itu adalah jadi mulai memotongnya dari lubang itu. Memotong dari lubang itu tidak dari ujung belakang ya, tapi ya mulai dari lubang itu masuk ke depannya. Kita sikunya untuk motong seperti motong papan. Kita tetap siku. Ini adalah antisipasi kalau tidak ada sirkulaso lah, menggunakan jigsaw pun juga jadi ya, bisa buat motong. Akan siku sekali, dan bagian vertikal pun juga siku karena menggunakan siku itu. Nah, seperti itu. Sangat mudah cara membuatnya ya, buat sikunya itu. Kemudian selanjutnya adalah ini membuat untuk mengamplas atau meratakan di dalam ya, dalam suatu pahatan atau apa yang gergaji kiri kanan lebarnya mungkin ada 2 cm atau berapa lah, pemotongan dalamnya itu kan belum rata itu, jadi tidak bisa diratakan dengan menggunakan jigsaw ini. Dengan cara jigsaw ini matanya kita dipasang di kayu yang ukuran 1 cm kurang lebih untuk meratakan bagian dalamnya. Nah, seperti itu.
ada siti mengamplas ya lah, seperti ujungnya itu kan ujung lubang itu harus sepertinya mengamplas, jadi ujungnya gitu mengamplas ya. Sandpaper jadi mengamplas juga ujungnya gitu kelihatan rata dengan memakai kita tempel dengan amplas ujungnya ya, baru buat ngamplas karena matanya udah ditutup dengan kayu itu ya. Ini adalah jigsaw meja ya, jadi kita taruh jigsawnya, kita taruh di meja, setelah jadi baru dibalik terus buat memotong. Kita kasih bentukan biar tidak goyang ya. Kita kaitkan dengan meja, pasang gergajinya, bisa buat motong ya. Meja ya, jadi kita motongnya lebih enak kalau motong karena ada mejanya. Selanjutnya adalah membuat mal ya, jadi satu mal bisa untuk 3 kerjaan. Jadi mal ini adalah mal sudah dibikin, jadi satu mal ini dibuat sekian rupa, nanti bisa buat 3 motong ya, 3 memotong ya. Yang pertama motongnya vertikal ada, terus yang motong panjang juga ada, dan motong cara paralel itu sama, semuanya ada. Jadi bisa tiga cara memotong dengan satu mal, satu alat ini. Sederhana sekali cara membuatnya. Alat ini adalah bisa menggunakan papan, bisa menggunakan mika ya. Kalau ini bukan menggunakan mika, jadi plat mika ini kita taruh di bawah plat jigsaw ya, jigsawnya, dan dibuat ada lubang untuk platnya kiri kanan ya, bukan belakang tapi kiri kanan untuk mengatur. Nah seperti itu untuk mengatur lebar apa yang lebarnya yang kita potong nanti. Nah seperti itu udah hampir jadi ya. Ini sederhana sekali teman, fungsinya banyak ya. Ini sudah tiga fungsi untuk memotong. Kita satukan mika itu, plat itu kita satukan dengan plat jigsaw ya. Terus itu ada pengatur lebar dan pendeknya yang mau dipotong, dan plat besi itu dipakai untuk bawahnya atau penguat bawahnya ya. Jadi bawahnya dikasih itu untuk antisipasi biar matanya itu tidak melengkung ya. Itu fungsinya untuk menaruh roda itu ya, jadi untuk menjepit gergajinya kalau kita motong yang tegak lurus ya, yang motong vertikal. Jadi
potong vertikal, di bawahnya nanti roda itu akan masuk, gergaji itu akan masuk di roda dan tidak akan goyang, jadi tetap stabil dan potongan kita tetap akan vertikal ya, siku vertikal ya, tidak melenceng. Biasanya kalau nggak pakai itu pasti melenceng. Pemotongan yang tebal akan bawahnya akan melenceng ya, walaupun di atas itu lurus dengan garis, tapi di bawah tidak akan lurus dengan garis. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini dah. Ini kan karena ada ininya, jadi pasti lurus. Ini tadi yang tidak lurus ini karena tidak memakai plat yang ini, yang A ini tidak memakai plat yang bawah tadi, pakai roda tadi ya. Dan yang B ini pakai plat yang pakai roda. Dan hasilnya akan siku lurus ya. Ya, seperti itu gambarannya. Kalau tidak pakai roda bawahnya, untuk memotong tebal lebih dari 3 cm itu pasti bawahnya tidak akan lurus, pasti melenceng dari siku. Tapi kalau kita pakai plat di bawahnya itu, dari jigsaw itu kita bawahnya kita pakai plat, pasti akan tegak lurus siku. Terus selanjutnya ini udah mal membuat untuk memotong balok ya, balok tebal yang lebih dari 3 cm ya. Itu digunakan mal tadi, kita taruh mal kiri kanan selebar balok itu, baru kita potong. Potong ya. Dan menggunakan balok itu, menggunakan stopper kiri kanan, potong balok itu hasilnya juga akan lurus ya. Tuh, seperti itu, atas bawah pun tidak melenceng ya, lurus. Dan setelah di setmat nyatanya benar, atas dan bawah sama lebarnya. Karena bawahnya tetap pakai plat roda tadi, ada rodanya, jadi pasti lurus ya untuk balok. Untuk selanjutnya berikutnya adalah yang terakhir adalah memotong paralel ya. Paralel itu memotong ukuran sama ya, jadi 3 senti semua papan tipis itu, hanya menggunakan plat sebelah aja akan sama hasilnya. Itulah rekan-rekan contoh cara menggunakan jigsaw ya. Jadi ada beberapa cara dan ada beberapa mal yang perlu kita buat untuk, jadi jigsaw itu bisa buat motong yang papan yang tebal, asalkan di bawahnya kita buat mal dan kita taruh roda di bawah gergaji lurus dengan gergajinya itu secara vertikal ya, dan kasih piring roda untuk membuat gergajinya agar tidak goyang, dan selalu kita motong lebih dari 3 cm pasti akan siku. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua.